siang Om Farah dan Kang Deddy. Ya. Mungkin hari ini pembahasannya dari meeting hari ini seperti apa Pak? Baik, silakan Mbak Farad aja. Ya, kalau hari ini kita jumpa senior saya Bang Deddy. Ini dikenal sebagai tokoh akademisi di Jakarta dan Sukabumi. Beliau mantan ketua KPU di Sukabumi dan lawyer praktisi senior ya. Jadi berkat kerendahan hati beliau sehingga kita bisa bergabung pembela kaum lemah untuk membela Anwar Satibi gitu dalam 2 perkara sebagai pelapor dan saat ini juga terlapor. Kemarin tanggal 30 Maret itu pemeriksaan sebagai saksi. Kita dampingi kurang lebih 3 jam. Kemudian memang kalau dilihat tanggal 30 itu agenda saya itu pertama agenda mengunjungi ART staf pribadi adik saya Yeyen untuk menikah di Sukabumi di daerah Parung Kuda itu. Nah, kemudian kami lanjut ke Sukabumi karena jaraknya paling 2 jam aja. Dari Jakarta kan 3 jam Pelabuhan Ratu. Harus jadwalin pemeriksaan jam 10, tapi kita diperiksa jam 1 kita mulai. Jam 3, jam 4 kita udah balik. Inti persoalan atau hasil pemeriksaan saat itu ya kita akan mencoba kooperatif terhadap pemeriksaan ini gitu. Saya minta supaya Krisnamurti maupun Acong ya, kalian ini belajar lagi hukum acara. Mengerti nggak dengan tempus, lokus? Jangan kalian bawa Lisna keliling-keliling menjelekkan Anwar Satibi karena tidak ada kaitan dengan peristiwa pembunuhan ini. Kemudian dalam BAP tambahan kami minta agar diungkap tentang keberadaan daripada Surahmat, adik kandung daripada Anwar Satibi. Kenapa malam pembunuhan itu dia nginep di rumah itu, sedangkan dia tahu itu bukan muhrim dan orang kakak kandungnya itu ada di luar kota. Kemudian Ujang Dede, anak tiri juga tolong diperiksa. Yang kita anggap dugaan bahwa adanya keterkaitan dengan cerita itu gitu. Karena di saat Anwar Satibi ingin otopsi mayat, ternyata Surahmat dan TR ini yang menolak, memohon-mohon, menangis-menangis jangan dilakukan otopsi. Nah, di situ kita bilang ungkap sehingga Polres Sukabumi ini tidak lebih dalam menggali peristiwa pembunuhan tersebut. Dan jangan hanya ditemukan satu tersangka. Sedangkan klien kami dibuat seolah-olah melakukan pembiaran, menelantarkan gitu. Padahal menurut saya ya ketika kita membuat laporan polisi walaupun dilarang oleh Komisi 3 tidak boleh menerima. Ini bukan masalah melapor balik, tapi sama-sama melapor. Si Lisna melaporkan Anwar Satibi penelantaran anak, kita juga melaporkan Lisna menelantarkan anak. Kenapa? Seorang ibu yang dari awal pernikahan hanya berumur 1 tahun, kemudian usia 8 tahun, anak ini diserahkan ke bapaknya. Ibunya kemana? Ibunya udah menikah, udah punya anak lagi. Kemudian tiba-tiba anaknya dibunuh ibu tiri, tiba-tiba bapaknya dibilang menelantarkan. Coba Krisna dengan Acong jelaskan saya. Menelantarkan dari sisi mana? Anak ini tinggal di asrama, sekolah, bayar uang sekolah. Apa yang ditelantarkan? Padahal pada nyatanya anak ini memang dianiaya, makanya Pak Polisi panggil Haji Isep. Pak Haji Isep adalah orang yang mewawancarai sehingga ada pengakuan bahwa dia disiksa di luar rumah dan dimasukin diminum air panas oleh ibu tiri. Nah sekarang tolong diperiksa semua secara scientific crime investigation apa keterlibatan antara Ujang Dede, Surahmat dan TR. Tapi sejauh ini Surahmat udah diperiksa atau belum? Ya itu kan
tenggelam cerita itu, makanya kita ungkap. Nah, baru fokus kalau terkait dengan undang-undang LPSK pasal 10 itu harusnya Anwar Satibi dilindungi, Tuh. tidak boleh dilaporkan oleh istri yang sudah bercerai nikah siri. Jadi bukan berarti Lisna berkewajiban atau diberi kesempatan melaporkan Anwar Satibi, tiba-tiba Anwar mau melaporkan Lisna, tidak bisa dengan alasan menunggu putusan hari laporan itu, tidak. Ini bukan, dan kedua kita tidak melihat itikat baik daripada Lisna untuk melindungi keluarganya, justru menyalahkan soal bapaknya yang membiarkan anak ini mati. Padahal tanpa laporan Lisna, cukup laporan Anwar Satibi terhadap pelaku pembunuhan TR itu udah cukup. Polisi itu nanti punya naluri keadilannya. Kenapa sih penyebab kematiannya, apa motifnya, itu akan ketahuan. Nah, kalau terkait dengan kalimat-kalimat WA atau ribut atau apa, itu nggak ada kaitan dengan pembunuhan murni sama sekali. Ini bukan pembunuhan berencana dilakukan oleh Anwar Satibi, tapi ini adalah perencanaan pembunuhan yang sukses yang dilakukan oleh TR. Jadi saya ingatkan lagi kepada pengacara-pengacara ini, kalian ini nggak malu. Kok jadi pengacara nurunin orang, nahan orang? Nggak usah kalian tahan, juga kalian suruh juga polisi kalau memang orang terbukti pasti ditahan. Untuk pemeriksaan kemarin itu berjalan seperti apa Om yang hari Senin? Apakah masih kerasa gitu aura-aura dugaan intervensi dari Komisi DPR di Oh enggak. Udah tensi DPR udah mulai mengerti, udah paham. Kalau DPR menyaksikan curhatan dari Lisna, dia pasti ketawa gitu. Apa sih? Perkara 14 di atas 15 tahun yang lalu mereka masih ungkap, dan mereka juga bukan suami 12 tahun atau 15 atau 16 tahun. Hanya 1 tahun. Gak usah banyak ngomong lah gitu. Bisa nggak dia membuktikan bahwa dia membiayai atau menafkahi daripada Nizam? Yang membiayai, menafkahi, menyekolahkan, merawat, menyayangi itu adalah Anwar Satibi. Mereka tidak. Justru Lisna yang harus diproses, yang dianggap menelantarkan anak. Karena anak ini belum 12 tahun, dia pergi antar ke rumah bapaknya. Bapaknya memang sudah bekerja. Nggak mungkin bapaknya menjaga 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam selama 7 hari berturut-turut, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi gara-gara Krisna ini TR ini ingin cari uang, akhirnya anaknya dia serahkan ke bapaknya. Terus habis itu dia tuduh bapaknya menelantarkan. Ibulah yang menelantarkan anak ini. Mau terlepas dari bapak akibat dari kematian, peran dan fungsi ibu kandung itu sangat dominan. Kalau tanpa dia serahkan ke bapaknya kandung, maka tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Kalau dia lebih mengalah dan tidak bekerja, tapi harusnya dia berterima kasih, bukan melaporkan Anwar Satibi. Demikian. Tapi ada kemungkinan SP2HP atau SP3 Om di perkara yang dilaporkan Lisna? Bagi saya tidak usah di SP3, dilapor aja biar nanti Anwar Satibi kalau dianggap menelantarkan anak, Lisna juga harus dianggap menelantarkan anak. Nah, silakan dipenjara aja dua-dua. Kalau begitu cara pandang dia kan. Kan sebenarnya kan korban kalian, bukan mau mengorbankan orang, bukan mengkambing hitamkan Anwar. Anwar lebih banyak perannya dibanding Lisna, karena tanpa Anwar nggak ada sekolah, nggak ada pendidikan, nggak ada madrasah, nggak ada tahfiz Quran. Tapi tanpa Lisna ada, hanya sialnya dapat ibu kandung yang jahat. Tapi udah naik penyidikan masih atau masih? Itu saya nggak masalah mau naik penyidikan, yang penting sampai saat ini masih sebagai saksi, belum tersangka. Kalaupun ada itu hanya gara-gara polisi takut dan tekanan yang dilakukan oleh Komisi 3. Nah itu udah. Menurut saya sekarang nggak usah lagi bawa-bawa Komisi 3 ya, semua teman-teman jangan berlindung Komisi 3 lagi ya kalian semua, baik pun lawan-lawan saya. Komisi 3 pasti akan mengatensi semua kasus tanpa harus RDP. Gitu. Lalu mungkin juga ini jadi bumerang juga sebenarnya ya buat Lisna yang melaporkan Pak Anwar, itu bumerang juga buat dia, akhirnya bisa ada kemungkinan dilaporin juga karena kan bisa justru terbukti malah dia yang menelantarkan kan. Ya, kalau
lihat dari keterangannya dari Pak Anwar itu memang jadi ada range waktu ya. Bu Lisna ini melapor Pak Anwar ada range waktu dari tanggal 15 sampai tanggal 19 itu pas ada. Itu yang menjadi objek. Tetapi di dalam perjalanan rumah tangga ini itu kan sudah ada pengakuan baik di medsos, di berita, di mana-mana bahwa Bu Lisna itu menyerahkan anaknya ke Pak Anwar. Anak di bawah umur, apalagi nikah siri, itu di bawah asuhan ibu. Mutlak ya. Itu jelas, ya. Jadi karena ibu bapaknya masih ada, maka yang harus mengurus, mendidik anak itu, apalagi nikah siri adalah ibunya. Jadi siapa yang menelantarkan ini? Apakah Pak Anwar? Apakah Bu Lisna? Makanya kami minta keadilan. Ya. Kami akan mencoba nanti membuat laporan. Kalau diterima. Ya. Tapi mudah-mudahan diterima karena kita sebagai warga negara, ya. Kalau terjadi suatu laporan yang tidak sesuai fakta, ya, kita juga wajib untuk membuat laporan juga. Karena kita bukan lapor balik. Kami ini membuat laporan, kalaupun diterima, itu membuat laporan karena penelantaran, karena bukti-buktinya ada, karena saksi-saksinya ada. Itu yang hari ini kita pikirkan untuk sana. Gitu. Sejauh ini gimana sih kondisi Pak Anwar menghadapi pemeriksaan dan segala macam, kondisinya seperti apa sih? Jadi gini, kondisi Pak Anwar itu kalau kena diri kita pasti akan sama. Dengan anaknya meninggal, belum ada tekanan dari medsos, dari mana-mana, belum dilaporkan sama mantan istrinya. Walaupun istrinya tidak nikah sesuai negara ya, jadi nikah siri. Jadi itu pun secara otomatis Pak Anwar ini ya secara psikologis terganggu dan sakit. Ya dia hadir di pemeriksaan karena dia memaksakan juga. Karena saya lihat mereka masih minum obat karena masih sakit. Oh, jadi masih dikontrol dokter atau seperti Masih. Jadi kemarin saya lihat dia minum obat juga. Tapi kan Pak Anwar ini orangnya memang apa adanya, seadanya. Kalau dipanggil ya dia tidak pernah manggil. Diperiksa ya dijawab sesuai dengan fakta-fakta yang dimiliki gitu. Ya. Namun beberapa saksi yang disampaikan oleh pelapor itu juga banyak yang nolak juga. Kita punya bukti yang baru, ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. harapan Pak Anwar terakhir mungkin dalam kasus ini mungkin seperti apa Pak? Ya berharap kasus laporan ini ya jangan sampai dinaikin jadi tersangka lah. Itu karena kan di mana penelantarannya harus jelas. Kapan? Ya, kan penelantaran itu waktunya lama loh. Tidak bisa berapa hari, kan itu kan proses. Ya karena ini meninggal anak, maka di sekian jam, sekian hari ini menjadi hitungan penelantaran nggak bisa juga. Gitu ya, cukup ya. Oke. Siap. Aduh. Oh ya, untuk mau laporin balik penelantaran itu kapan mau? Nanti kita lihat. Belum tahu.